Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang panduan atau fikih kunut witir. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, berkenaan dengan anjuran sebagian orang mengenai kunut ketika sholat witir setelah pertengahan Ramadan, maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang hukum dan juga tata cara di dalam kunut witir. Apakah boleh kita membaca kunut witir sepanjang tahun ataukah khusus hanya setelah pertengahan Ramadan saja? Nah, tentang masalah kunut witir ini ada beberapa pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa hukum kunut witir itu makruh. Inilah pendapat ulama Malikiyah. Alasannya tidak ada sunnah atau tuntunan dalam hal ini. Yang ada kunut hanyalah pada sholat subuh saat nawazil. Pendapat yang kedua, kunut witir disunahkan ketika separuh akhir dari bulan Ramadan saja. Inilah pendapat yang masyhur di dalam mazhab Syafi'iyah, dan ada juga di dalam perkataan dari Imam Ahmad mengenai hal ini, sebagaimana tergambar di dalam dialog singkat berikut ini. Ketika Abu Daud bertanya kepada Imam Ahmad, apakah kunut itu sepanjang tahun? Jika engkau mau, jawab Imam Ahmad. Kemudian Abu Daud bertanya lagi, apa pendapat yang engkau pilih? Imam Ahmad rahimahullah menjawab, adapun saya tidaklah berkunut kecuali setelah pertengahan Ramadan. Namun jika aku bermakmum di belakang imam lain dan ia berkunut, maka aku pun mengikutinya. Silakan baca Kitab Masail Ahmad li Abi Daud halaman 66. Mereka pun berdalil tentang riwayat dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Silakan baca Kitab Al-Musannaf juz 2 halaman 98. Pendapat yang ketiga, disunahkan pada bulan Ramadan saja, tidak pada bulan yang lainnya. Inilah pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan pendapat yang keempat, kunut witir disunahkan dibaca setiap malam sepanjang tahun. Dan inilah pendapat dari Ibnu Mas'ud dan juga Ibrahim An-Nakhai. Pendapat ini dianut oleh Hanafiyah, salah seorang ulama Syafi'iyah. Adapun dalilnya antara lain, satu, Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajariku beberapa kalimat yang saya ucapkan dalam sholat witir, yaitu Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atoit, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yajillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Yang artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah engkau beri keselamatan. Uruslah diriku di antara orang-orang yang telah engkau urus. Berkahilah untukku apa yang telah engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan. Sesungguhnya engkau yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah engkau jaga dan engkau tolong. Engkau maha suci dan maha tinggi. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1425, An-Nasai nomor 1745, At-Tirmizi nomor 464. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih.
Yang kedua atau alasan yang kedua, hadis dari Ubay bin Ka'ab, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunut di dalam sholat witirnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1427, sahih menurut Syekh Al Albani. Hadis ini mutlak, tidak khusus pada bulan Ramadan. Dan alasan yang ketiga, sebagaimana dinukil dari Imam Ahmad pula, bahwasannya Umar pun berpendapat seperti ini. Saudara-saudaraku yang baik hati, Mufti Saudi Arabia di masa lampau yakni Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas pernah ditanya, apa hukum membaca kunut witir setiap malam ketika sholat sunnah witir? Maka beliau rahimahullah pun menjawab, tidak masalah mengenai hal ini. Doa kunut pada saat sholat witir adalah sesuatu yang disunahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun biasa membaca kunut tersebut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengajari cucu beliau yakni Al Hasan beberapa kalimat kunut untuk sholat witir. Hal tersebut menggambarkan bahwa hal ini disunahkan. Jika engkau merutinkan membacanya setiap malamnya, maka itu tidak mengapa. Begitu pula jika engkau meninggalkannya suatu waktu sehingga orang-orang tidak menyangkanya wajib, maka itu juga tidak mengapa. Jika imam meninggalkan membaca doa kunut suatu waktu dengan tujuan untuk mengajarkan manusia bahwa hal ini tidak wajib, maka itu juga tidak mengapa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan doa kunut kepada cucunya yang bernama Al Hasan, beliau tidak mengatakan kepadanya, bacalah doa kunut tersebut pada sebagian waktu saja. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa membaca kunut witir terus-menerus adalah sesuatu yang dibolehkan. Demikian fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah di dalam Fatwa Nur Al-Abdar juz 2 nomor 1062. Saudara-saudaraku yang baik hati, Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah menyebutkan pendapat para ulama tentang kunut witir mengatakan, hakikatnya kunut witir adalah sejenis doa yang dibolehkan di dalam sholat. Siapa yang mau membacanya silahkan, dan siapa yang enggan pun dipersilahkan. Sebagaimana dalam sholat witir, seseorang boleh memilih 3, 5, atau 7 rakaat semau dia. Begitu pula ketika ia melakukan witir 3 rakaat, maka ia boleh melaksanakan 2 rakaat salam, lalu 1 rakaat lagi salam, atau ia melakukan 3 rakaat sekaligus. Begitu pula dalam hal kunut witir, ia boleh melakukan atau meninggalkannya sesuka dia. Di bulan Ramadan, jika ia membaca kunut witir pada keseluruhan bulan Ramadan, maka itu sangat baik. Jika ia berkunut di separuh akhir bulan Ramadan, maka itu pun baik. Jika ia tidak berkunut pun itu juga baik. Silakan baca Majmu' Al-Fatawa juz 22 halaman 271. Saudara-saudaraku yang baik hati, lalu pertanyaan selanjutnya, kapankah kunut di dalam sholat witir itu dilakukan atau dibacakan? Nah, kunut dalam sholat witir dibaca pada rakaat terakhir setelah selesai dari bacaan Al-Fatihah dan surat pendek, dan sebelum ruku, sebagaimana juga sah dilakukan setelah bangun dari ruku pada posisi i'tidal. Semua ini telah ditetapkan secara sahih dari Nabi Muhammad SAW, dan kebanyakan para ulama memahami bahwa kunut dilakukan sebelum ruku dengan tujuan agar lama di dalam berdiri. Dan terdapat sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ia pernah ditanya mengenai hal ini, lalu ia menjawab, kami melakukannya sebelum dan sesudah ruku. Hadis riwayat Ibnu Majah di dalam kitab Iqamatis Shalah nomor 1172, dan Syekh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata di dalam kitab Fathul Bari bahwa sanad hadis tersebut kuat. Wallahu alam. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang fikih kunut witir.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesehatan dan umur yang panjang kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita di dalam ketaatan yang paripurna hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina, semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu ma kunna. Semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.